Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Nova Fitriani, nomor induk mahasiswa 1211723212886. Mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Gorontalo. Siap melaksanakan video pembelajaran UKIN dengan materi pembelajaran sistem ekskresi pada manusia, submateri, struktur dan fungsi sistem ekskresi manusia pada organ ginjal. Selamat siang. Ya, silakan duduk. Apa kabar anak-anak? Baik, masih semangat? Masih. Ya, alhamdulillah kalau masih semangat. Ya, sebelum kita melakukan pembelajaran kita hari ini, siapa yang bisa pimpin doa? Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita belajar, terlebih dahulu mari kita berdoa. Doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya. Alhamdulillah kalau hadir semua. Ya, anak-anak, ada yang masih ingat materi apa kita minggu kemarin yang kita pelajari? Ya, silakan Stefanus. Gangguan sistem pernapasan pada manusia. Gangguan sistem pernapasan pada manusia. Ada yang tahu apa contohnya? Pernah kalian ke asma? Sesak napas? Pernah. Itu adalah sistem pernapasan. Jadi kenapa Ibu ingatkan kembali materi sebelumnya? Karena ada kaitannya dengan materi yang kita pelajari hari ini. Untuk lebih jelasnya, hari ini ada yang sudah tahu materi apa yang kita pelajari? Ada yang sudah tahu hari ini kita mau belajar apa? Susanto. Sistem ekskresi pada manusia. Ya, hari ini kita belajar tentang sistem ekskresi pada manusia. Untuk lebih jelasnya, coba kalian simak dulu video ini. Diperhatikan videonya ya. Hujan lagi.
Bisa jelas videonya? Video tadi itu apa yang terinspirasi atau apa masalah di situ? Gambar video tadi itu menggambarkan apa? Orang yang sedang apa? Menahan air kecil. Kemudian pertanyaannya, pernahkah kalian mengetahui warna urin yang kalian keluarkan pada saat buang air kecil? Pernah. Berwarna apa? Kuning. Kuning, ya. Kenapa Ibu tanya seperti itu? Karena dalam kehidupan kita sehari-hari, kita melakukan aktivitas, baik itu olahraga atau yang lainnya, kita sering minum air putih. Karena seringnya kita minum air putih, itu nantinya akan dikeluarkan melalui yang namanya sistem ekskresi. Jadi hari ini kita belajar tentang sistem ekskresi. Ada yang tahu organ apa yang berperan dalam sistem ekskresi? Ya, silakan Saiful. Ginjal, paru-paru, kulit, hati. Ya, ada yang lain? Silakan. Ya, sudah benar apa yang disampaikan oleh teman kalian, bahwa organ pada sistem ekskresi itu ada 4. Yang pertama adalah ginjal, yang kedua adalah paru-paru, yang ketiga adalah kulit, dan yang keempat adalah hati. Dari 4 organ ini semua memiliki hasil ekskresi, hasil buangan. Ya? Ya. Sekarang Ibu tanya, ginjal apa yang dia keluarkan? Urin. Tahu urin? Tahu apa? Air kencing. Ya. Kemudian paru-paru, zat apa yang dikeluarkan? Karbon dioksida dan uap air. Karbon dioksida dan uap air. Hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari, coba pernahkah kalian mengamati pada saat bangun pagi atau sekarang ini, kalian itu menghembuskan napas di cermin? Pernah lakukan? Pernah. Apa yang ada di cermin itu? Apa yang ada di cermin? Itu tadi karbon dioksida dan uap air. Coba disapu begini dia punya cermin, pasti basah. Ya. Selanjutnya, kulit. Kita berolahraga mengeluarkan yang namanya keringat. Dan yang terakhir adalah hati, itu getah empedu. Ya, jadi untuk pengantar sistem ekskresi kalian sudah paham ya. Selanjutnya, betapa pentingnya sistem ekskresi bagi tubuh kita, itu kita harus jaga. Kenapa? Karena kalau sistem ekskresi atau pengeluaran yang ada dalam tubuh kita tidak kita jaga, menyebabkan kita akan sakit. Sakit apa? Kalau pada ginjal itu yang rusak, kita
bisa ada namanya batu ginjal, itu penyakitnya. Kemudian ada yang tahu dengan orang yang sering cuci darah. Itu karena dia menderita penyakit gagal ginjal. Bisa dipaham ya? Ya, kalau sudah dipahami, coba diperhatikan dulu. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, sistem ekskresi pada manusia dan memahami gangguan pada sistem ekskresi, serta upaya menjaga kesehatan sistem ekskresi. 4.10 membuat karya tentang sistem ekskresi pada manusia dan penerapannya dalam menjaga kesehatan diri. Itu kompetensinya, tujuannya ini ada 4, bisa dilihat. Ya, yang pertama, melalui kaji literatur, peserta didik dapat mengidentifikasi organ-organ sistem ekskresi dengan benar. Yang kedua, itu adalah melalui kegiatan pengamatan dengan melihat video dan diskusi, peserta didik dapat menganalisis struktur dan fungsi pada organ ginjal dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan pengamatan dengan melihat video dan diskusi, peserta didik dapat menganalisis tahapan proses pembentukan urin di ginjal dengan benar. Dan yang terakhir adalah melalui kaji literatur dan diskusi, peserta didik dapat membuat laporan hasil pengamatan struktur dan fungsi sistem ekskresi pada organ ginjal dengan benar. Jadi ada 4 tujuan yang kita capai hari ini. Ya. Jadi ada 4 itu yang nantinya kalian lakukan dengan berdasarkan tujuan pembelajaran yang 4. Yang 4 tadi yang Ibu sudah bacakan, bisa? Ya, selanjutnya untuk teknik penilaian, di sini Ibu menggunakan model pembelajaran basic learning dengan memperhatikan penilaian tentang sikap. Jadi bisa dipaham sikap aktivitasnya kalian, apakah kalian bermain atau aktif berdiskusi, berarti itu di sikap. Ya. Kemudian penilaian keterampilan. Yang ketiga itu adalah penilaian pengetahuan. Nanti ada soal yang Ibu berikan sebagai post-test dan kalian kerjakan. Untuk video selanjutnya. Salah satunya yaitu buang air kecil alias kencing dengan mengeluarkan urin. Urin biasanya mengandung zat yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh sehingga perlu dikeluarkan karena dapat meracuni tubuh. Lalu bagaimana proses pembuangan urin dan organ apa saja yang berperan? Simak video berikut ini. Jangan lupa subscribe channel Mr. Quick agar kalian mendapatkan update video pembelajaran, tutorial, dan sekilas tentang perkembangan dunia pendidikan. Let's go. Urin adalah hasil sisa metabolisme yang melalui proses ekskresi dari ginjal yang kemudian dikeluarkan dari dalam tubuh melalui saluran kemih. Ginjal adalah organ ekskresi yang berperan penting. Oke, silakan. Sudah selesai ya? Tadi selesai dibagi uangnya sama teman, diberikan kue semua? Ya. Selanjutnya Ibu akan bagi kelompok ya untuk mengerjakan LKPD yang disediakan. Silahkan berdiri semua. Ya. Untuk lebih afdalnya, jadi tidak ada yang pilih-pilih teman. Silahkan mulai berhitung, mulai dari Stefanus, kemudian Justin, dan selanjutnya 1 sampai 5. Baru diulang lagi 1. Seperti itu. Ya, mulai Stefanus. 1, 2,
Satu. Tiga. Ya, 1 sampai 5. 1 sampai 5 itu satu kelompok. Berarti ada 3 kelompok. Ya, silahkan dibentuk kelompoknya. Duduk pada kelompoknya ya. Buku paketnya juga sudah ada. Ya, sekarang Ibu akan bagikan LKPD yang akan kalian selesaikan hari ini dengan bahan ajarnya ya. Ya. Coba diperhatikan dulu, tidak ada dulu yang cerita. Diperhatikan dulu, Ibu akan berikan penjelasan tentang LKPD yang ada pada kalian. Diperhatikan ya. Silahkan nanti di LKPD itu dituliskan namanya, nama kelompoknya, kelompok berapa, anggotanya siapa saja. Ya. Tuh. Selanjutnya, kalian akan kerjakan perintah yang ada di LKPD. Baca dengan baik petunjuknya. Kompetensi dasarnya adalah menganalisis sistem ekskresi pada manusia dan memahami gangguan pada sistem ekskresi serta upaya menjaga kesehatan sistem ekskresi. Ya, tujuannya ada di situ. Selanjutnya alat dan bahan yang kalian gunakan. Ikuti petunjuknya ya. Sudah ada bahan ajarnya, sudah ada buku paketnya. Silahkan dikerjakan LKPD-nya sesuai pertanyaan apa yang ada di LKPD, kalian kerjakan. Berdiskusi. Ya. Dikerja saja di sini. Ditulis saja di LKPD-nya, ya. Ya. Perhatikan di situ ada pertanyaan. Tuh, jadi paham ya tentang penggunaannya? Bisa? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, silahkan di atas dari lembar kerjanya itu nama kelompoknya. Ya, ya, halaman paling depan, ya, halaman paling depan itu ditulis nama kelompoknya, kelompok 1 siapa saja anggotanya, ya. Bisa ya? Ya, kalau ada yang kesulitan nanti ditanyakan. Jadi silahkan dikerjakan apa yang ada di dalam LKPD. Ya. Iya, dijawab saja. Ini dijawab di sini, ada buku paket juga. Ya, kemudian ya, dikerjakan saja.
aja itu yang di buku itu. Di LKPD ini, jadi ini soalnya, di sini jawabannya, atau di buku paket. Ya, sudah selesai semua anak-anak? Sudah? Sudah? Ya, sudah boleh dipresentasikan. Dengar dulu di sini. Ya, masing-masing kelompok mempresentasikan pekerjaan yang kalian lakukan. Siapa yang tampil duluan? Kelompok berapa? Kelompok 1, siap sudah? Siap. Ya, silakan maju semua ya. Maju semua di depan, silakan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami atau pengamatan kami. Sistem ekskresi merupakan kemampuan untuk menjaga keseimbangan tubuh dengan cara membuang bahan-bahan sisa. Metabolisme yang dikeluarkan oleh sel atau salah satu mekanisme tubuh untuk mengeluarkan zat sisa, metabolisme. Zat sisa, metabolisme. Sistem ekskresi pada manusia melibatkan organ-organ ekskresi yaitu ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Ginjal berfungsi untuk menyaring darah yang mengandung zat sisa metabolisme dari sel di seluruh tubuh. Proses pembentukan urin dalam ginjal melalui 3 tahap. 1. Tahap filtrasi, 2. Tahap rehidrasi, 3. Tahap aglutinasi. Ada kelompok yang ingin bertanya kepada kelompok 2, silakan. Ya, silakan kelompok 1. Bagaimana tahap atau proses pembuatan urin pada Benar itu kelompok 2. Bagaimana tahap atau proses pembentukan urin pada ginjal? Ya, silakan dijawab pertanyaan dari kelompok 1. Proses pembentukan urin di dalam ginjal melalui 3 tahap. 1. Tahap filtrasi, 2. Tahap rehidrasi, 3. Tahap aglutinasi. Selamat siang, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pekerjaan yang kami kerjakan. Nomor 1, ekskresi diperlukan tubuh agar zat sisa tersebut tidak meracuni tubuh karena Ya, diperhatikan ya. karena dapat merusak berbagai organ dalam tubuh, bahkan dapat menyebabkan kematian. Organ-organ pada sistem eksis. Nomor 1, ginjal mengeluarkan urin. 2, paru-paru mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. 3, kulit mengeluarkan keringat. Dan 4, hati. Getah empedu. Nomor 3, bagian A, tahap filtrasi membentuk urin dimulai dari darah mengalir melalui urin aferen ginjal masuk ke dalam glomerulus yang tersusun atas kapilar darah. Darah dan protein tetap tinggal di dalam kapilar darah karena tidak dapat menembus pori-pori glomerulus filtra yang tertampung di kapsula Bowman disebut urin
primer. Disambung dengan teman saya. Tahap reabsorpsi. Urin primer yang berbentuk pada tahap filtrasi masuk ke tubulus proksimal. Glukosa, asam amino, ion, kalium, dan zat-zat yang masih diperoleh oleh tubuh juga diangkut ke dalam sel, kemudian ke dalam kapiler darah di dalam ginjal. Urin sekunder sampai pada tubulus distal, yaitu pengeluaran zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh ke dalam urin sekunder. Urin tersebut kemudian disalurkan ke pelvis renalis, rongga ginjal. Kandungan kemih mampu meregang untuk dapat menampung sekitar O5L. Urin tekanan pada kandungan kemih disebabkan oleh adanya sinyal yang menunjukkan bahwa kandungan kemih sudah penuh. Sinyal penuhnya kandungan kemih memicu adanya kontraksi otot perut dan otot-otot kandungan kemih. Akibat kontraksi ini, urin dapat keluar dari tubulus memulai. Demikian presentasi kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Selanjutnya kulit mengeluarkan yang namanya keringat. Lanjut ke hati mengeluarkan yang namanya getah empedu. Ya. Coba untuk lebih jelasnya materinya silahkan kalian perhatikan video ini. Ya, diperhatikan videonya ya. Selamat datang di channel Guru IPA. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai struktur dan fungsi sistem ekskresi pada manusia, khususnya pada organ ekskresi ginjal. Setelah kita minum, bernapas, dan berlari, ternyata banyak zat yang dikeluarkan tubuh. Proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang tidak diperlukan tubuh disebut ekskresi. Ekskresi diperlukan tubuh agar zat sisa tersebut tidak meracuni tubuh karena dapat merusak berbagai organ dalam tubuh, bahkan dapat menyebabkan kematian. Sistem ekskresi pada manusia melibatkan beberapa organ ekskresi, yaitu ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Apabila sebuah ginjal dipotong melintang, maka akan tampak 3 lapisan. Bagian luar disebut korteks renalis atau kulit ginjal. Di bawahnya terdapat medula renalis. Dan di bagian dalam terdapat rongga yang disebut rongga ginjal atau pelvis renalis. Ginjal tersusun atas lebih kurang 1 juta alat penyaring yang disebut dengan nefron. Nefron merupakan satuan struktural dan fungsional ginjal karena nefron merupakan unit penyusun utama ginjal dan unit yang berperan penting dalam proses penyaringan darah. Demikian sudah videonya. Jadi berdasarkan apa yang kalian lakukan hari ini, itu kalian bisa paham. Apakah kalian senang belajar tentang sistem ekskresi? Senang. Sudah paham? Sudah. Seperti apa? Siapa yang bisa simpulkan? Pembelajaran kita hari ini, kalau tadi dibilang sudah senang, sudah paham, jadi siapa bisa menyimpulkan apa materi kita
kalian tadi sudah melakukan pengamatan tentang sistem ekspresi pada manusia. Dalam hal ini adalah organ ginjal. Jadi pengertiannya sudah, itu sistem ekspresi adalah suatu sistem yang mengeluarkan zat sisa-sisa metabolisme yang tidak diperlukan oleh tubuh. Itu dikeluarkan. Bagaimana kalau di dalam tubuh kita itu tidak terjadi yang namanya sistem ekspresi? Berarti tubuh kita itu jadi sakit. Jadi untuk lebih jelasnya, ada ini soal, silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan dulu ya. Dijawab di sini saja. Tulis namanya, kemudian dijawab di soal. Dijawab sudah langsung. Disilang saja. Oh, disilang saja. Silang lo semua. Ada yang silang. Ya. Dari pembelajaran kita hari ini, silakan dijawab soalnya, soal pretestnya, dan Ibu berikan kesempatan 5 menit untuk menjawab, kemudian langsung dipukul ya. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Apakah kalian senang dengan materi hari ini? Nah, karena apa? Karena kita bisa mempresentasikan Indonesia. Ya, jawabannya benar. Ada yang lain? Ada yang lain? Ya. Tadi sudah dijawab Manu, karena kita bisa mengetahui apa saja yang ada pada sistem ekspresi pada manusia. Terutama di organ apa yang kita pelajari hari ini? Ya, ginjal. Apa yang ada di ginjal? Proses pembentukan urin. Bukan urin ya, urin. Ya. Berarti kalian sudah paham dengan materi hari ini. Selanjutnya untuk pertemuan minggu depan, materi yang akan kita pelajari itu tentang gangguan dari sistem ekspresi pada manusia. Ya. Jadi dipelajari memang di rumah tentang gangguan sistem ekspresi pada manusia. Mengapa kita penting mempelajari sistem ekspresi? Dalam kehidupan sehari-hari kita selalu melakukan aktivitas, jadi kita tahu saya minum keluarnya di mana, saya berolahraga keluarnya di mana. Berarti kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa agar selalu menjaga kesehatan tubuh kita, sehingga terhindar dari penyakit yang menyebabkan sistem ekspresi pada tubuh kita itu terkendala atau mengalami gangguan. Bisa dipaham? Bisa. Ya, demikianlah materi kita hari ini. Sebelum Ibu menutup pelajaran, silakan siapa yang bisa pimpin doa. Silakan, ya, Acel, silakan pimpin doa. Sebelum kita pulang,
Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Jadi setelah selesai pembelajaran hari ini, Ibu akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Siap. Ya. Simon